Forum Honorer usulkan kebijakan terbaru pengangkatan P3K lewat pemotongan gaji PNS sebesar 10%, ternyata ini alasannya. Forum Honorer mengusulkan kebijakan terbaru kepada pemerintah terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Hal ini mengacu pada puluhan ribu tenaga honorer yang masih berjuang untuk mendapatkan kepastian status sebagai ASN P3K pada tahun 2025 ini. Status ASN P3K ini juga memberikan kepastian hukum bagi tenaga honorer sehingga mendapatkan kejelasan menjadi pegawai pemerintah. Untuk itu, timbul wacana pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K lewat pemotongan gaji pegawai negeri sipil sebesar 10%. Hal ini disampaikan oleh Nasrullah Muhtar yang menjadi penerima kuasa dari 20.000 guru honorer di tahun 2025 ini. Beliau menyebut adanya usulan untuk pemotongan gaji PNS sebesar 10% sebagai solusi mengangkat tenaga honorer dengan kategori R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu bukan paruh waktu. R2 adalah tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K tahap I pada tahun 2024 tetapi tidak bisa mengisi formasi kebutuhan yang tersedia. Sedangkan R2 adalah tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun di instansi pemerintah, mengikuti seleksi P3K tahap I tahun 2024, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan formasi. Bertujuan dalam memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, Nasrullah memberikan solusi pengangkatan tenaga honorer tersebut langsung menjadi P3K penuh waktu. Beliau menyebut adanya usulan untuk pemotongan gaji PNS sebesar 10% sebagai solusi mengangkat tenaga honorer dengan kategori R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu bukan paruh waktu. R2 adalah tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K tahap 1 pada tahun 2024 tetapi tidak bisa mengisi formasi kebutuhan yang tersedia. Sedangkan R2 adalah tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun di instansi pemerintah, mengikuti seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan formasi. Bertujuan dalam memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, Nasrullah memberikan solusi pengangkatan tenaga honorer tersebut langsung menjadi P3K penuh waktu. Melalui pemotongan gaji PNS sebesar 10% yang dilakukan bukan tanpa alasan. Mengingat saat ini kondisi anggaran negara sedang tidak baik-baik saja sehingga dilakukan efisiensi yang berdampak kepada banyak hal. Maka dari itu, Nasrullah menyebut harus ada upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah mengenai tenaga honorer yang belum mendapatkan kejelasan status. Pemotongan gaji bagi PNS sebesar 10% ini dilakukan karena Nasrullah menganggap bahwa para PNS telah mendapatkan berbagai tunjangan yang sangat mencukupi. Menpan RB tetapkan P3K paruh waktu bakal dapat NIP, kapan pengisian DRH dimulai? Kabar baik bagi para pegawai non-ASN yang mengikuti seleksi ASN 2024 namun belum berhasil lulus secara penuh. Pemerintah telah menetapkan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Skema P3K paruh waktu adalah solusi untuk menuntaskan status pegawai non-ASN. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam Keputusan Menpan RB ini, mengatur tentang pengadaan, status, hingga pemberian NIP bagi P3K paruh waktu. Pengertian P3K paruh waktu. P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah. P3K paruh waktu juga akan menerima nomor induk pegawai atau NIP. Skema P3K paruh waktu memiliki tujuan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN, memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Siapa yang berhak diangkat menjadi P3K paruh waktu? Berdasarkan Keputusan Menpan RB 16, 2025, P3K paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dengan ketentuan peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus. Peserta seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 yang telah mengikuti semua tahapan seleksi tetapi tidak mengisi lowongan kebutuhan. Tahapan pengangkatan P3K paruh waktu. Pengadaan P3K paruh waktu dilakukan melalui tahapan berikut. 1. Pejabat pembina kepegawaian mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu ke Menpan RB berdasarkan data pegawai non-ASN yang memenuhi syarat. 2. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu di tiap instansi, termasuk untuk jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.
3. PPK mengajukan permohonan NIP kepada Kepala BKN dalam waktu 7 hari kerja setelah rincian kebutuhan ditetapkan. 4. Kepala BKN menetapkan NIP paling lama 7 hari kerja setelah pengajuan. 5. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Skema pengupahan P3K paruh waktu. Berdasarkan diktum ke-19 dalam keputusan Menpan RB 16/2025, P3K paruh waktu akan mendapatkan upah minimal sebesar gaji terakhir saat menjadi pegawai non-ASN. Upah P3K paruh waktu juga bisa sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayahnya. Selain itu, sumber pendanaan upah tidak hanya berasal dari belanja pegawai, tetapi juga dari sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku. P3K paruh waktu juga berhak menerima fasilitas lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain kenaikan gaji, honorer terima 2 tunjangan ini. Pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji bagi tenaga honorer pada tahun 2025. Selain kenaikan gaji, tenaga honorer juga akan menerima 2 tunjangan tambahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa tunjangan pertama adalah tunjangan kinerja. Tunjangan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja dan dedikasi tenaga honorer dalam menjalankan tugasnya. Tunjangan kedua adalah tunjangan transportasi. Tunjangan ini bertujuan membantu tenaga honorer dalam memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperhatikan dan meningkatkan kualitas hidup para pekerja honorer. Tenaga honorer diimbau untuk memantau informasi resmi terkait pencairan tunjangan tersebut. Hal ini penting agar mereka dapat memanfaatkan tunjangan dengan optimal sesuai kebutuhan. Pemerintah tetapkan kontrak kerja P3K terbaru di tahun 2025 sampai masa pensiun. Pegawai kategori ini yang bisa pensiun di usia 60 tahun. Pemerintah menetapkan kebijakan terbaru terikat kontrak kerja bagi P3K di tahun 2025. Berstatus sebagai aparatur sipil negara, P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berbeda dengan PNS. Meskipun sama-sama menjadi pegawai pemerintah, akan tetapi P3K memiliki kontrak kerja yang selalu diperbarui setiap tahunnya. Masa berlaku kontrak kerja bagi P3K berlaku dari 1 sampai 5 tahun dan akan diperbarui sesuai kesepakatan tersebut. Adanya kesepakatan dari perpanjangan kerja ini tentu masih belum memberikan kepastian bagi P3K sebagai ASN. Hal ini dikarenakan perpanjangan kontrak kerja bagi P3K didasarkan pada evaluasi kinerja dan kebutuhan di instansi pemerintahan sehingga masih rentan diputus sewaktu-waktu. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan yang lebih pasti, pemerintah menetapkan kebijakan terbaru terkait kontrak kerja P3K di tahun 2025 ini. Kebijakan terbaru ini menjadikan P3K bisa memiliki kontrak kerja hingga masa pensiunnya sama seperti PNS. Adanya mekanisme terbaru ini menjadikan P3K bisa lebih fokus dalam bekerja dan mengabdi di instansi pemerintah tanpa khawatir diputus sewaktu-waktu. Hadirnya kebijakan terbaru dari pemerintah ini diharapkan bisa berlaku merata di seluruh Indonesia. Lewat mekanisme penyesuaian administrasi di berbagai daerah sehingga kebijakan terbaru ini bisa diterapkan. Untuk saat ini, implementasi perpanjangan kontrak P3K sampai masa pensiun sudah berlaku di beberapa instansi pemerintah. Di antaranya adalah instansi daerah di Jawa Timur dan Makassar serta diharapkan bisa cepat disesuaikan untuk instansi daerah lainnya. Awalnya berlaku dari 1 Juni 2023 sampai 31 Mei 2025, kini telah diganti hingga masa pensiun yakni 60 tahun. Namun, tidak semua P3K bisa menerapkan kebijakan terbaru dari pemerintah ini. Perpanjangan kontrak kerja sampai pensiun ini tidak berlaku bagi P3K 2024, karena belum memiliki masa kerja selama 1 tahun. Kebijakan terbaru pemerintah ini harus memiliki penilaian kerja minimal selama 1 tahun sebelum mendapatkan kontrak kerja hingga pensiun. Artinya pegawai yang diangkat sebelum tahun 2024 bisa menerapkan kebijakan terbaru dari pemerintah dan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga pensiun sampai usia 60 tahun. Demikianlah informasi mengenai pemerintah menerapkan kontrak kerja P3K terbaru di tahun 2025, ini kategori pegawai yang bisa pensiun di usia 60 tahun.